Teman-teman, kita akan lanjut membahas mengenai array. Di bagian ini saya akan um, membahas mengenai L-bound dan U-bound ya. Jadi teman-teman, ini berguna untuk mengambil batas atas, batas bawah dan batas atas dari nilai array yang kita sudah tentukan, teman-teman. Oke, kita coba saja. Jadi ini data yang saya gunakan di video sebelumnya, teman-teman. Bagi yang baru menonton video ini, silakan tonton terlebih dahulu part 1 dari pembahasan ini supaya bisa mengikuti di bagian ini. Di bagian ini, teman-teman, ini saya ganti 5 dulu ya, karena sebelumnya itu ini kita coba bagaimana kalau 1000 nilainya ya. Ini saya ganti 5 karena di sini ini 1 to 5 ya, artinya ada di dalam array itu akan ada 5 data ya, dari 1 sampai 5. Di sini for i sama dengan 1 to 5, for i sama dengan 1 to 5 untuk ngeprint di sini. Ditampilkan di immediate window. Oke, kenapa ini penting U-bound dan L-bound ini, teman-teman? Karena ini akan memudahkan kita ketika ada perubahan nilai array. Misal, kalau saya misalkan mengubah array-nya ini, harusnya ternyata bukan hanya 5, saya butuh di aplikasi saya lebih dari 5, misalkan saya butuh 10 karena disebabkan oleh perubahan tertentu ya yang kita mungkin tidak duga, atau mungkin tidak 10, harusnya 100 ya, begitu. Ataupun bisa jadi teman-teman terjadi typo atau kesalahan ya, atau kesalahan nilai, karena ini kalau kita ganti di sini 1000, 1 sampai 1000, otomatis kita juga harus ganti manual di sini, teman-teman. Ya. Ini kita harus ganti manual semua ini, 1 sampai 1000. Nah, ini kan tidak efektif ya bagi kita yang mau kode kita itu lebih dinamis. Jadi ketika kita mau ubah satu nilai, kita tidak perlu ubah semuanya, kita hanya perlu ubah satu saja dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi bagaimana caranya? Itulah gunanya U-bound dan L-bound dan U-bound ya. Kalau L-bound itu artinya lower, artinya nilai paling rendah, dan U-bound itu adalah upper, artinya nilai paling tinggi ya. Cara nulisnya gimana, teman-teman? Di sini kan saya gunakan satu ya. Saya ganti menjadi L-bound. Di sini to berapa? Ini menjadi U-bound. Dah? Tetapi ini tidak cukup ya, teman-teman. Ini perlu kita masukkan array-nya yang mana, begitu. Ini array-nya nilai. Ya, di sini juga array-nya apa? Ini array-nya nilai. Jadi batas atas dari nilai. Batas atas maksudnya ini yang 1000 ini, teman-teman. Jadi ini juga termasuk ya, L-bound, bound 5 nilai. Ini U-bound 5 ya. 5 lagi nilai ya, teman-teman. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Jadi ini L-bound dan U-bound. Jadi kalau saya mau mengubah nilai dari kalau saya mau mengubah jumlah data yang saya mau simpan di dalam array nilai, jadi saya tinggal ubah ini aja, teman-teman. Misalkan ini jadi ini 5, balik lagi di 5. Ini saya tidak perlu ubah. Ini akan mengikuti nilai yang ada di sini. Oke, ini berguna untuk mengefisiensi, berguna untuk membuat kode kita lebih efisien ya. Artinya dia tidak ini, kalau jumlah kodenya panjang ini, teman-teman, artinya kita tidak harus ubah semuanya kalau seandainya ada satu perubahan. Begitu. Jadi kita hanya ubah balik data awal, data pertama, nanti yang lainnya tinggal ngikut. Begitu. Kita coba jalankan, saya coba run. Teman-teman bisa lihat di sini, ini jalannya. Nah, ini 0 karena saya buat sampai 5. Kalau kita lihat di Excel-nya ini, dia range 5 ini kosong ya, teman-teman. Jadi kalau saya mau buat 3 misalkan, saya buat 3 saja datanya, udah ganti di sini aja, teman-teman. Nggak perlu ganti di sini. Saya tinggal run. Teman-teman bisa lihat jadi 3 ya. Oke, itu saja teman-teman di video ini. Semoga ini bisa menolong untuk bisa menulis kode menggunakan array lebih efisien lagi. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.